Halo Sobat Penyatir, Ukrainium, sebuah negara yang sedang menjadi sorotan dunia karena kemampuannya cukup bertahan lama membendung kekuatan superpower Rusia. Bagaimana tidak, invasi Rusia ke Ukraina Atau dalam bahasa Bapak Putinium sebagai operasi militer khusus, Bang. yang awalnya direncanakan oleh Rusia selesai dalam beberapa hari, kini konflik tersebut masih terus berlangsung sampai saat ini. Banyak pihak yang setuju kemampuan Ukraina membendung cukup lama kekuatan Rusia ini tak bisa dilepaskan dari berbagai bantuan finansial dan persenjataan dari blok barat. Dan memang benar, secara statistik, kekuatan militer Rusia jauh melampaui kekuatan militer Ukraina dari segi manapun. Kalau tidak dibantu, pemuda Putin udah nyampe Kiev, Bang. Namun, tahukah kalian, tanpa bantuan barat sekalipun, jika Ukraina tidak melakukan kesalahan yang satu ini, mungkin saja Rusia tidak akan pernah berani untuk menyerangnya, apalagi menginvasinya. Kesalahan apa tuh, Bang? Di perang Amerika, Rusia, dan Britania Raya. Perang apakah itu? Mari kita bahas ya. Putar intro dulu lah, Bang, sekali, weh. Ukrainium merupakan salah satu negara berdaulat yang sebelumnya merupakan bagian dari negara superpower, super besar, dan super kuat Republik Sosialis Uni Soviet. Namun, runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 membuat Ukraina menyatakan dirinya sebagai negara merdeka dan tentunya memisahkan diri. Ukraina pernah menjadi tuan rumah bagi persenjataan nuklir dan berbagai sarana pengirimannya bagi Uni Soviet kala itu. Bahkan disebut-sebut Ukraina menampung sepertiga persenjataan nuklir yang dimiliki Uni Soviet kala itu. Sebelum bubar, Uni Soviet hanya memperluas dan menempatkan triad nuklirnya pada 4 wilayah utama, yakni Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan Belarusia. Dari keempat wilayah tersebut, Ukraina mengambil bagian penting. Bahkan kebanyakan teknisi persenjataan nuklir dan berbagai sarana pengirimannya sebagian besar terletak di wilayah Ukraina. Namun, bubarnya USSR membuat Ukraina mewarisi sekitar 1.300 hulu ledak nuklir, di antaranya 130 ICBM RS-18A dengan kemampuan masing-masing membawa 6 hulu ledak nuklir, 46 ICBM RT-23 Molodets dengan masing-masing 10 hulu ledak nuklir, dan sekitar 33 pembom strategis berkemampuan nuklir seperti Tu-160, Tu-95, dan Tu-22M Backfire. Setidaknya, setelah lepas dari Uni Soviet, Ukraina menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia. Lah, kalau kuat, kenapa banyak digempur Rusia, Bang? Kenapa nggak dipakai lawan Rusia, Bang? Kemana semua persenjataan nuklir itu, Bang? Lu kok banyak tanya sekali, woi. Namun, meskipun semua ICBM tersebut terletak di Ukraina, Rusia atau lebih tepatnya Kremlin mengendalikan urutan peluncuran dan mempertahankan kendali operasional terhadap berbagai rudal balistik antar benua yang dimiliki oleh Ukraina itu. Bahasa singkatnya, kode peluncuran ICBM itu dipegang Kremlin, Bang. Ya, betul. Setidaknya, jika saja Ukraina tidak diperang oleh Rusia, Amerika, dan Britania Raya, Ukraina bisa menggunakan berbagai pengebom strategisnya berkemampuan nuklir untuk mempertahankan diri. Ukraina melakukan berbagai cara dan upaya untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional atas keinginannya lepas dari Uni Soviet. Pada saat deklarasi kedaulatan negara, Ukraina pada tahun 1990 menyatakan tidak akan menerima, memperoleh, memproduksi, dan menyimpan senjata nuklir.
dan pemerintah Ukraina pada tanggal 24 Oktober 1991, Ukraina akan menjadi negara non-senjata nuklir. Meskipun pernyataan tersebut ditentang oleh beberapa politisi di Ukraina. Ukraina secara resmi mendapatkan kemerdekaannya pada bulan Desember 1991. Pada tanggal 23 Mei 1992, Rusia, Amerika Serikat, Belarus, Kazakhstan, dan tak terkecuali Ukraina menandatangani Protokol Lisbon yang terkait dengan Perjanjian Pengurangan Persenjataan Nuklir Strategis atau dikenal dengan Perjanjian START 1. Protokol tersebut mewajibkan Belarus, Kazakhstan, dan tentunya Ukraina untuk mematuhi NPT, Non-Proliferation Nuclear Treaty, sebagai negara non-senjata nuklir, dan untuk sesegera mungkin meratifikasinya secepat mungkin. Akan tetapi, persyaratan untuk mentransfer hulu ledak nuklir Ukraina ke Rusia tidak disetujui. Beberapa pejabat dan anggota parlemen Ukraina menginginkan untuk mempertahankan beberapa ICBM seperti RT-23 Molodets karena memang rudal tersebut dibuat, dirancang, dan sebagian besar teknisinya adalah orang Ukraina, sehingga menganggap ia berhak untuk mempertahankannya. Kemudian pada tahun 1993, dua resimen rudal balistik UR-100N atau SS-19 milik Ukraina ditarik untuk disimpan karena komponen hulu ledaknya telah melewati masa operasionalnya. Dan kepemimpinan politik Ukraina menyadari bahwa Ukraina tidak dapat menjadi kekuatan militer nuklir yang kredibel karena mereka menganggap tidak dapat memelihara hulu ledak itu dan memastikan keselamatan nuklir jangka panjang. Di tahun yang sama, pemerintah Ukraina dan Rusia menandatangani serangkaian perjanjian yang mengharuskan Ukraina melepaskan senjata nuklir dan armada di Laut Hitam. Sebagai imbalan, Rusia akan menghapuskan hutang minyak dan gas senilai 2,5 miliar US dollar yang seharusnya dibayar oleh Ukraina. Selain itu, Rusia juga berjanji akan terus memberi pasokan bahan bakar kepada pembangkit listrik tenaga nuklir milik Ukraina. Secara cepat, pemerintah Ukraina setuju untuk meratifikasi Perjanjian START 1 dan meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuclear Treaty. Hal tersebut membuat rakyat Ukraina marah dan demo besar-besaran, yang akhirnya menyebabkan Konstantin Petrovich Morozov yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina mengundurkan diri. Rakyat Ukraina menginginkan hanya sebagian saja persenjataan nuklir Ukraina yang harus dinonaktifkan. Kalau dalam bahasa aneh, adian separo bang, alamat serang te, arak kadun te, babales. Namun, Presiden Ukraina kala itu, Leonid Makaronev Kravchuk, bersitegas menyatakan Ukraina harus bebas dari senjata nuklir. Namun, seraya menuntut Ukraina harus mendapatkan jaminan kompensasi baik secara finansial dan keamanan. Presiden AS kala itu, Bill Clinton, secara cepat merespon keinginan Presiden Ukraina dan membujuknya untuk sesegera mungkin menandatangani Perjanjian START 1 dan non-proliferasi nuklir. Jika tidak, hal tersebut akan merusak hubungan AS dan Ukraina. Kemudian pada tanggal 14 Januari tahun 1994, pernyataan trilateral antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat ditandatangani. Isinya apa bang? Kira-kira gini ya, Tir. Kalau mau jaminan keamanan dan bantuan ekonomi, serahkan nuklir dulu, woi. Puncaknya pada tanggal 5 Desember 1994, Memorandum Budapest ditandatangani. Singkatnya, perjanjian tersebut mengharuskan negara-negara penjamin seperti Britania Raya, Amerika Serikat, dan Rusia membantu Ukraina baik secara ekonomi dan menjamin keamanan bersama. Malah diinvasi. Tentunya, dengan persyaratan utama, Ukraina harus melucuti dan menyerahkan semua sistem persenjataan nuklirnya ke Rusia. Selain itu, beberapa keharusan harus dipatuhi oleh negara penjamin, diantaranya
menghormati dan mengakui kedaulatan batas-batas wilayah Ukraina, dilarang mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap teritorial Ukraina, dilarang pemaksaan ekonomi, memberikan bantuan keamanan jika diserang oleh negara lain, tidak menyerangnya menggunakan senjata nuklir, dan mewajibkan untuk merundingkan dan menyelesaikan masalah apapun secara diplomasi. Bahasa singkatnya secara kekeluargaan, Bang. Tapi ini negara woi. Dan malah diinvasi. Dengan berat hati, akhirnya atas perjanjian tersebut, secara berangsur-angsur fasilitas silo ICBM Ukraina dibongkar, serta menyerahkan beberapa hulu ledak nuklir yang tersisa ke Rusia. Selain itu, Ukraina juga diharuskan membongkar pengebom strategisnya. Seperti yang diketahui bersama, setelah Uni Soviet bubar, Ukraina mewarisi pengebom berat seperti Tu-16, Tu-95, Tu-22, dan pengebom ikonik Tu-160 Blackjack. Bahkan, Ukraina mewarisi sekitar 19 Tu-160 dibandingkan dengan Rusia yang hanya mewarisi 13 unit saja. Berangsur-angsur, 11 unit Tu-160 milik Ukraina dibesi duakan, dan sisanya dibeli oleh Rusia. Kemudian, setelah sekitar 20 tahun berdamai, akhirnya untuk pertama kalinya Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea pada bulan Februari 2014. Hal tersebut membuat Rusia dianggap melanggar perjanjian Memorandum Budapest pada tahun 1994. Kemudian, pada tanggal 4 Maret 2014, Vladimir Putin membantah tuduhan tersebut dan menyatakan situasi di Ukraina, terlebih di Crimea, sebagai sebuah revolusi dan menyatakan negara baru akan muncul. Sebaliknya, menuduh Amerika Serikat sebagai dalang atas kudeta Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia pada tahun 2013. Kemudian pada akhir tahun 2021, Rusia mengerahkan pasukan di perbatasan dengan Ukraina dan mengeluarkan pernyataan dan larangan untuk Ukraina bergabung dengan aliansi NATO. Puncaknya setelah beberapa kali menyangkal akan menyerang Ukraina, pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Dalam apa yang disebut sebagai Bapak Putinium sebagai operasi militer spesial. Konflik tersebut terus berlangsung sampai saat ini. Diperkirakan sampai saat video ini dibuat, Rusia telah menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina dan menyebabkan sekitar 8 juta warga Ukraina mengungsi secara internal, dan dikabarkan lebih dari 8, juta lainnya mengungsi ke negara Eropa lainnya. Kembali juga, Bang. Tapi bukan Eropa weh. Naiknya Donald J. Trump sebagai Presiden AS kabarnya akan menghentikan berbagai bantuan militer kepada Ukraina. Dan baru-baru ini telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin untuk segera mengakhiri konflik tersebut. Ukraina pasti nyesel, Bang. Andai kata mereka tidak menyerahkan nuklirnya, mungkin tidak seperti ini. Alah, semoga konflik tersebut cepat berakhir ya, Dir.